Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran SKI pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar diberi kelancaran dalam menuntut ilmu ini. Oke, berdoa silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih semua. Saya lihat di sini tidak ada yang absen, semua hadir. Terima kasih untuk itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Di sini ada di sini ada 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian pembaharuan itu sendiri, yang kedua biografi dari tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam, dan yang terakhir ada pemikiran para tokoh pembaharuan. Oke, langsung kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian pembaharuan itu. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu arti pembaharuan dalam Islam? Ya, silahkan Ardi. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ardi. Itu sudah baik. Untuk lebih jelasnya, untuk pengertian dari pembaharuan itu, secara bahasa, pembaharuan itu berasal dari kata baharu, adalah sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada. Dan pembaharuan dalam perspektif Islam itu sendiri adalah suatu yang berkaitan dalam Islam yang dulunya itu tidak ada. Sedangkan pemurnian berarti asli atau semula, di mana dalam Islam pemurnian adalah usaha pengembalian seperti keadaan semula. Bisa dilihat dalam buku paket halaman 54, di situ Rival Ka'bah mendefinisikan pembaharuan yang olehnya disebut pembaharuan visi modernis sebagai melihat Islam sejalan dengan zaman modern. Hal-hal yang bertentangan dengan norma harus dilihat dari keyakinan. Tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dan akal atau logika. Di situ kalian bisa melihat untuk latar belakang yang mendorong timbulnya pembaharuan dalam Islam itu ada 4. Untuk yang pertama, paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pemujaan terhadap orang-orang suci, dan hal lain yang membawa kepada kekufuran. Untuk poin kedua, sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Umat Islam maju di zaman klasik karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad, tidak mungkin mengalami kemajuan. Untuk itu, perlu adanya pembaharuan yang berusaha memberantas kejumudan ini. Poin selanjutnya yaitu umat Islam terlalu terpecah belah. Maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan. Karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Maka untuk mempersatukannya kembali, umat Islam bangkitlah dari suatu pembaharuan. Poin terakhir atau poin keempat yaitu hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, umat Islam sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Dalam hal ini, terutama dalam hal kekuatan militer modern yang dimiliki Barat atau Eropa. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu tokoh-tokoh. Saya minta
Kalian semua membentuk dua kelompok karena ini ada dua tokoh pembaharuan dalam Islam. Untuk kelompok A nanti akan membahas tentang Muhammad Abduh dan kelompok kedua akan membahas Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Oke, silahkan dibentuk sendiri. Ya, untuk kelompok 1 silahkan dibaca perwakilan saja untuk biografi dari Muhammad Abduh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 silahkan dibaca untuk biografi dari Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memiliki nama lengkap siapa? Ya, Muhammad Abduh memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam dalam awal abad 19. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Shibir, kota Mahallah, Nasr di provinsi Al-Bahirah, Mesir. Dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab. Khalifah kedua sesuai Abu Bakar. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sebagaimana umumnya keluarga Islam, pendidikan agama pertama didapat dari lingkungan keluarganya. Pendidikan pertama ditempa dari ayahnya, Abduh Khairullah. Yang pertama menyentuh Abduh di ranah pendidikan. Keluarganya sangat memotivasinya Abduh untuk menuntut ilmu, terutama ayahnya. Guru pertama Abduh adalah ayahnya itu sendiri. Ia belajar dari Al-Quran dari ayahnya. Tokoh selanjutnya yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Sayyid Muhammad Rashid Ridha lahir di Golmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Awal atau 1282 Hijriah. Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putra Ali bin Abu Thalib, dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Gelar Sayyid pada awal namanya merupakan gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Syekh. Setelah melalui masa pengasuhan dalam lingkungan keluarga sendiri, maka pada usianya yang ke-7 tahun, Muhammad Rashid Ridha dimasukkan yang tuanya di sebuah lembaga pendidikan dasar yang disebut Kotab yang ada di desanya. Disinilah dia memulai membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Beberapa tahun kemudian, setelah menempatkan pelajarannya di lembaga pendidikan dasar itu, Muhammad Rashid Ridha meneruskan pelajarannya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Rushidiyah di kota Tripoli. Di madrasah tersebut diajarkan nahwu, syaraf, berhitung, geografi, akidah, dan ibadah. Semua mata pelajaran tersebut disampaikan kepada para siswa dalam bahasa Turki. Oke, kita bahas bab selanjutnya yaitu pemikiran dua tokoh pembaharuan dalam Islam. Kita mulai dari pemikiran Muhammad Abduh.
terlebih dahulu. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gibb dalam Mukti Alim menyebutkan salah satu karya terkenalnya, Modern Times in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaruan Muhammad Abduh. 4 agenda penemuan Muhammad Abduh tersebut adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar, yaitu yang pertama purifikasi. Apa itu purifikasi? Mungkin ada yang tahu? Ya, silakan Dimas. Oke, terima kasih. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Dimas tadi. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah atau khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslimin. Kaum muslimin tak perlu mempercayai adanya karomah yang dimiliki para wali atau kemampuan mereka sebagai perantara atau wasilah kepada Allah. Selanjutnya ada reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas Alma Maternya, Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari sains-sains modern serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Yang ketiga, pembelaan Islam. Muhammad Abduh lewat risalah Al-Tauhidnya tetap mempertahankan potret dari Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Muhammad Abduh terlihat tidak pernah menaruh perhatian terhadap paham-paham filsafat inti agama yang marak di Eropa. Dia lebih tertarik memperhatikan serangan-serangan terhadap agama Islam dari sudut keilmuan. Muhammad Abduh berusaha mempertahankan potret Islam dengan menegaskan bahwa jika pikiran dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hasil yang dicapai otomatis akan selaras dengan kebenaran ilahi yang dipelajari melalui agama. Yang terakhir yaitu reformulasi. Agenda reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurutnya, kemunduran kaum muslimin disebabkan oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Muhammad Abduh dengan reformulasinya itu menegaskan bahwa Islam telah membangkitkan akal pikiran manusia dari tidur panjangnya. Manusia tercipta dalam keadaan tidak terkekang. Oke, itu tadi pembahasan dari pemikiran Muhammad Abduh. Selanjutnya kita bahas pemikiran dari Sayyid Muhammad Rashid Ridha tentang pembaharuan Islam ini. Muhammad Rashid Ridha memulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuannya sejak ia masih berada di Suriah. Tetapi usaha-usahanya mendapat tentangan dari pihak kerajaan Utsmani. Kemudian ia pindah ke Mesir dan tiba-tiba di sana pada bulan Januari 1898 Masehi. Yang pertama yaitu pembaruan dalam bidang teologi. Masalah akidah di zaman hidupnya Rashid Ridha masih belum tercemar unsur-unsur tradisi maupun pemikiran filosof. Dalam masalah teologi, Rashid Ridha banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh gerakan Salafiyah. Dalam hal ini, ada beberapa konsep pembaruan yang dikemukakan yaitu masalah akal dan wahyu, sifat Tuhan, perbuatan manusia, atau af'al al-ibad, dan konsep iman. Yang pertama yaitu akal wahyu. Menurut Rashid Ridha,
Dalam masalah ketuhanan menghendaki agar urusan keyakinan mengikuti petunjuk dari wahyu. Sungguh pun demikian, akal tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi terutama pada mereka yang masih ragu-ragu. Yang kedua yaitu sifat Tuhan. Dalam menilai sifat Tuhan di kalangan pakar teologi Islam, terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan, terutama dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mengenal masalah ini, Rosterida berpandangan sebagaimana pandangan kaum salaf, menerima adanya sifat-sifat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Nas tanpa memberikan tafsiran maupun takwil. Yang ketiga yaitu konsep iman. Rosterida mempunyai dasar pemikiran bahwa kemunduran umat Islam disebabkan keyakinan dan amal perbuatan mereka yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, upaya pembahasannya dilaksanakannya dititik beratkan pada usaha untuk mengembalikan keberagaman umat pada ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk poin kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Di antara aktivitas beliau dalam bidang pendidikan antara lain membentuk lembaga pendidikan yang bernama Al-Dakwah wal Irsyad pada tahun 1912 di Kairo. Mula-mula beliau mendirikan madrasah tersebut di Konstantinopel, terutama meminta bantuan pemerintah setempat, akan tetapi gagal karena adanya keluhan-keluhan dari negeri-negeri Islam. Di antaranya yaitu Indonesia itu sendiri, tentang aktivitas misi Kristen di negeri-negeri mereka. Untuk mengimbangi sekolah tersebut dipandang perlu mengadakan sekolah misi Islam. Muhammad Rosterida juga merasa perlu dilaksanakannya ide-ide pembaruan dalam bidang kehidupan. Untuk itu, ia melihat perlu ditambahkan ke dalam kurikulum mata pelajaran berikut: teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, ilmu kesehatan, bahasa-bahasa asing, dan ilmu yang mengatur rumah tangga atau kesejahteraan keluarga, yaitu di samping fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain yang biasa diberikan di madrasah-madrasah tradisional. Poin ketiga yaitu pandangan terhadap ijtihad itu sendiri. Rosterida dalam beristimbat terlebih dahulu melihat nas. Bila tidak ditemukan di dalam nas ia mencari pendapat sahabat. Bila terdapat pertentangan, ia memilih pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bila tidak ditemukan pula, ia berijtihad atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, Rosterida melihat perlu diadakannya tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir yang sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya, Muhammad Abduh. Ia menganjurkan kepada Muhammad Abduh supaya menulis tafsir modern. Kuliah-kuliah tafsir itu dimulai pada tahun 1899 dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Muhammad Abduh dalam kuliahnya inilah yang kemudian dikenal dengan tafsir Al-Manar. Oke, cukup sekian aja untuk pertemuan kita pada kali ini. Untuk tugas rumah, kalian buka halaman 56. Di situ ada pilihan ganda beserta isi esai. Kalian bisa menjawab itu. Pertemuan selanjutnya kita bahas untuk tugas itu. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.